Itu alim-alim, semuanya ulama-ulama Mekah mengajar di sana, mengarang kitab berbahasa Arab di Mekah, tetapi asal mereka itu dari Nusantara. Nah, di antara kawan dekat Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang di Mekah itu ada ulama dari Sulawesi, yang kemudian menjadi salah satu paku aswaja di Sulawesi. Namanya adalah Syekh Arsyad Madapungan, tahu ya? Nah, itu kiainya Kifari. Jadi salah satu basis utama aswaja di Sulawesi itu selain Makassar itu di Mandar, Pak Kiai. Ada namanya Syekh Arsyad Madapungan, itu qadhi di Campalagian namanya. Campalagian itu salah satu kita katakan sebagai Madinatul Ulama di Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian barat. Pada tahun 1926, ketika huru-hara Wahabi itu ada banyak sekali ulama Hijaz yang eksil ke Nusantara. Di antaranya adalah guru Kiai Wahab Hasbullah, yaitu Sayyid Sa'id bin Muhammad Al-Yamani atau Sayyid Sa'id Yamani bersama dua orang putranya, yaitu Sayyid Hasan Yamani dan juga Muhammad Ali Al-Yamani. Muhammad Ali atau Muhammad Soleh, pokoknya antara dua ini, anak beliau kan banyak ya. Itu singgah di Surabaya. Di Surabaya disambut oleh Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Haji Hasim Asy'ari menyambut, termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah menyambut. Lalu beliau itu mukim lama di Mandar. Di Mandar ini di Campalagian. Yang ditemui adalah muridnya, yaitu Arsyad Madapungan. Termasuk Syekh Hasan Yamani, salah satu gurunya Mbah Wahab ketika di Mekah. Itu mukim kurang lebih 9 tahun di Campalagian Mandar ini, Pak. Menikah dengan orang sana. Punya anak namanya Torik Yamani. Saudara tiri daripada namanya Ahmad Zaki Yamani, menteri minyak OPEC. Itu terkenal itu di Saudi, menterinya Saudi yang alim tetapi jadi negarawan itu ya Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani sudah sepuh sekali sekarang, usianya 90-an. Itu yang mendirikan salah satunya Yayasan Al-Furqan yang berbasis di London untuk apa? Khidmah Lituros Al-Islami. Beliau ini anak daripada Hasan Yamani yang punya saudara tiri di Campalagian di Mandar namanya Torik Yamani. Tetapi sayangnya Torik Yamani ini wafat muda. Tetapi keluarga istrinya Sayyid Hasan Yamani di Mandar saat ini masih ada, yaitu keluarga Sayyid Al-Mahdali. Itu saya ketika ke Mandar sowan ke sana, Pak Kiai. Sowan bertemu, dan ketika berada di sana itu saya terhanyut dalam nostalgia. Saya ke Masjid Campalagian sama Gus Milal di sana, itu sholat di sana, membayangkan bagaimana dulu ulama-ulama Hijaz itu di sana bermukim mengajar, nikah dengan orang sana, beranak di sana. Yang kedua, selain Syekh Arsyad Madapungan yang ada di Mandar, beliau ulama besar sekali di Mandar, Syekh Arsyad Madapungan ini ya. Itu diantara kawan-kawan dekatnya Kiai Haji Wahab Hasbullah ketika di Mekah adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka yang bukan Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding ya, Kiai Abdul Halim Majalengka, dan juga Kiai Haji Raden Muhammad Nuh yang ada di Cianjur. Makanya tidak heran ketika Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama, ulama-ulama di Jawa Barat ini mendirikan audisi aswaja juga, Pak Kiai. Namanya Al-Ittihadul Islamiyah. Bukan Persis ya, tetapi memang yang kemudian menjadi PUI. Nah, itu beberapa kawan-kawan jaringan aswaja internasional dan termasuk di Nusantaranya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini saya berharap sekali kalau Gus Wafi itu bisa mengunjungi lagi beberapa tempat yang dulu menjadi kawan dekat dan kawan seperjuangannya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, utama yang ada di Jawa Barat. Sukabumi itu ada Kiai Ahmad Sanusi. Di Bandung tempat Muktamar NU, Kiai Wahab itu menginapnya, singgahnya di pesantren Sukamiskin, Kiai Haji Ahmad Dimyati namanya. Sekarang itu generasi cucunya Kiai Abdul Aziz, salah satu basis NU di Jawa Barat. Di Bandung dia pesantren Sukamiskin ini. Beliau NU-nya kental sekali. Di antaranya kenapa beliau NU-nya kental, selain memang punya genealogi secara biologis, karena dulu beliau dipondokan di Lirboyo. Nah, saya ketika sowan sama Gus Milal itu saya di Lirboyo dulu katanya. Nah, lalu di Cianjur ada Kiai Haji Raden Muhammad Nuh yang berputra Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang ada di Bogor. Termasuk di Majalengka itu Kiai Haji Abdul Halim PUI. Itu ulama-ulama yang dulu menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang saat itu memang tokoh yang paling menonjol adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.